Hai, kembali lagi bersama saya, Suryo Ramdhani, di channel Media Lewat Online by Melon Branding Agency. Kali ini saya akan membagikan informasi dan update menarik dari sosial media. Berita pertama, LinkedIn lakukan pemangkasan pekerja. LinkedIn, salah satu platform media sosial profesional terbesar di dunia, baru-baru ini mengumumkan pengurangan sebanyak 668 pekerjaan. Keputusan ini diambil sebagai langkah untuk mengatur ulang dan menyesuaikan pengeluaran di tengah ketidakpastian global market advertisement. Sebagian besar dari pemangkasan ini terkonsentrasi pada tim teknik LinkedIn. Lebih dari 500 staf teknik telah diberi pemberitahuan tentang keputusan ini. Namun, bukan berarti LinkedIn menghentikan ekspansinya. Sebaliknya, perusahaan ini sedang meningkatkan aktivitas perekrutan di India yang merupakan respon terhadap permintaan dan peluang pasar di negara tersebut. Menariknya, India saat ini telah menjadi user pasar terbesar kedua bagi LinkedIn dan pertumbuhannya semakin pesat. Meskipun LinkedIn terus menunjukkan pertumbuhan dalam keterlibatan dan penggunaan, ada keprihatinan mengenai pertumbuhan pendapatan iklannya yang telah melambat selama 2 tahun terakhir. Ini sejalan dengan tren yang terlihat di seluruh industri iklan. Namun, meskipun telah terjadi pengurangan pekerja, LinkedIn menegaskan bahwa langkah ini tidak akan mengganggu atau mengubah prioritas strategisnya. Mereka berkomitmen untuk terus memperluas dan meningkatkan layanannya bagi para pengguna. YouTube baru saja mengumumkan peluncuran fitur iklan terbaru yang diberi nama Spotlight Moment. Fitur ini dirancang untuk memberikan pengiklan keunggulan dalam menampilkan promosi mereka di tengah konten yang sedang tren berdasarkan tema-tema tertentu, seperti Halloween, di Oscar, dan banyak lagi. Dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI, YouTube akan secara otomatis mengidentifikasi dan memilih video-video dengan performa terbaik sesuai dengan tema kultural tertentu. Kemudian, konten-konten tersebut akan disatukan dalam sebuah brand content hub yang akan dilengkapi dengan logo dan promosi dari pengiklan. Bayangkan saat musim Halloween tiba dan banyak penonton mencari konten tentang Halloween muncul di YouTube. Dengan Spotlight Moment, pengiklan dapat memastikan iklan mereka muncul di tengah-tengah video Halloween yang paling populer. Hal ini dapat meningkatkan visibilitas mereka dan engagement dengan target audiens yang mereka targetkan. Kelebihan lain dari fitur ini adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan iklan ke dalam konten yang sudah ada, sehingga iklan terlihat lebih alami dan tidak begitu mengganggu bagi para penonton. Meski tampaknya fitur ini lebih cocok untuk brand atau bisnis berskala besar, dengan anggaran iklan yang juga luas, potensinya untuk meningkatkan brand awareness dan minat produk adalah sesuatu yang patut diperhatikan. WhatsApp tambahkan Passkey Access untuk keamanan chat pribadi Anda. WhatsApp menambahkan Passkey Access untuk updatean terbarunya. Hal ini menyediakan cara yang lebih aman bagi para penggunanya untuk login. Hal ini meniadakan penggunaan kata kunci berbasis teks atau password. Passkey Access memungkinkan Anda menggunakan Face atau Touch ID di perangkat untuk login, sehingga memberikan proses login yang lebih aman dan cepat, dan juga tidak rentan terhadap peretasan. Passkey Access juga memanfaatkan kriptografi tingkat lanjut, memberikan keamanan lebih dalam proses login. Oleh karena itu, dan sejalan dengan kemajuan pengembangan perangkat seluler, semakin banyak platform yang kini bergerak untuk mendukung Passkey Access, seperti LinkedIn, X, dan TikTok. Semuanya bergerak untuk mengintegrasikan perlindungan Passkey dalam beberapa bulan terakhir. Masuk akal jika WhatsApp menjadi yang terdepan dalam hal ini, mengingat fokus platform chat adalah pada privacy, untuk menjaga pesan pribadi Anda tetap terjaga dan aman. Ini adalah pembaruan yang bagus dan sistematis, yang tidak diragukan lagi akan mendapatkan pengaruh dan signifikan di kalangan para pengguna WhatsApp. Pengguna WhatsApp dapat mengatur akses kunci sandi atau Passkey dari pengaturan mereka di versi terbaru. TikTok hadirkan fitur subtitle otomatis untuk tingkatkan aksesibilitas. Ada informasi menarik dari media sosial, khususnya dari TikTok. Platform populer ini akan segera memperkenalkan fitur subtitle otomatis di semua video mulai bulan depan. Dengan fitur ini, setiap video yang diunggah ke TikTok akan secara otomatis dilengkapi dengan subtitle. Sebelumnya, pengguna memang bisa menambahkan subtitle otomatis. Namun, dengan pembaruan ini, fitur tersebut akan aktif secara default. Meski demikian, bagi kreator yang ingin mengedit atau menghapus subtitle, opsi tersebut tetap tersedia. Menurut keterangan dari TikTok, inovasi ini bertujuan untuk menjadikan platform lebih inklusif. Dengan hadirnya subtitle otomatis, pengguna yang memiliki kesulitan dalam pendengaran atau pengguna yang sering menonton video dalam mode senyap dapat tetap menikmati konten dengan lebih mudah.
TikTok berpartner dengan Disney untuk ulang tahun ke-100 Disney. Ada kabar menarik dari media sosial dan hiburan. Lagi-lagi datang dari TikTok yang telah mengumumkan kerjasama spesial dengan Disney untuk merayakan 100 tahun keberadaan brand hiburan legendaris tersebut. Dalam kolaborasi ini, penggemar Disney di TikTok akan mendapatkan pengalaman baru yang menarik. Mereka dapat menikmati berbagai video klip khas Disney, membuat konten mereka sendiri dengan background dan efek khas Disney, dan bahkan ada fitur trivia harian tentang Disney. Mulai tanggal 16 Oktober, untuk menghormati peringatan Sahabat Disney, TikTok akan menyajikan destinasi khusus di platformnya. Tujuannya adalah untuk memberikan komunitas penggemar Disney sebuah ruang interaktif di mana cerita Magic dan memori Disney bisa dinikmati dan dirayakan bersama-sama. Ini adalah langkah strategis dari kedua belah pihak, mengingat betapa besarnya pengaruh Disney di dunia hiburan dan potensi TikTok sebagai platform media sosial terkemuka. Kolaborasi ini menunjukkan bagaimana dua entitas besar ini berupaya untuk terus berinovasi dan memberikan pengalaman terbaik bagi penggunanya. X batasi link pada platformnya. Selengkapnya hanya di Media Lewat Online. Aplikasi Threads dari Meta kembangkan fitur Direct Message. Meskipun awalnya ragu menambahkan fitur perpesanan di aplikasi baru mereka, Threads kini dikabarkan sedang mengembangkan opsi Direct Message atau DM di dalam aplikasi mereka. Hal ini menjadikannya sejajar dengan X dan aplikasi sosial media lainnya. Sejak 2019, Meta telah berupaya mengintegrasikan semua alat pesannya yang pada akhirnya akan menggabungkan semua DM Anda dari Messenger, Instagram, dan WhatsApp ke dalam satu kotak masuk yang dapat beroperasi di aplikasi manapun. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, tampaknya fitur ini akan segera hadir. Hal ini tentu akan membuat banyak pengguna Threads senang, terutama saat aplikasi ini mencari momentum di tengah pembaruan terbaru dari X. X perkenalkan fitur question untuk community membership. Dalam upayanya meningkatkan keterlibatan dalam community, X kini memperkenalkan fitur membership question yang bertujuan membantu menyaring individu yang ingin bergabung dengan sebuah community. Dengan fitur baru ini, admin community di X sekarang dapat menambahkan pertanyaan saat seseorang ingin bergabung. Pertanyaan ini akan ditampilkan di atas community rules yang harus disetujui oleh pengguna sebelum mereka mendapatkan persetujuan. Fitur ini bisa menjadi alat yang efektif untuk menyaring individu yang tidak berkontribusi atau yang lebih penting, penyebab spam yang menjadi masalah saat fitur community pertama kali diluncurkan oleh X atau Twitter pada tahun 2021. Namun, tim X percaya bahwa community bisa menjadi key feature untuk meningkatkan keterlibatan dan retensi pada aplikasi. Meskipun demikian, baik tim Twitter maupun X belum memberikan data resmi tentang penggunaan community. Namun, beberapa staf mencatat bahwa penerimaan community telah stabil. Google luncurkan kemampuan AI generatif untuk ciptakan visual pada fitur pencarian. Google kembali menghadirkan inovasi di dunia teknologi pencarian. Kali ini melalui Search Generative Experience, Google memungkinkan pengguna untuk menciptakan visual berdasarkan petunjuk teks. Hal ini memperkaya pengalaman pencarian mereka. Asisten ini dirancang untuk membantu pengguna untuk menyusun query atau catatan berdasarkan aktivitas pencarian mereka. Hal ini memberikan kemudahan dalam berorganisir informasi yang telah ditemukan. Kehadiran fitur-fitur ini menunjukkan komitmen Google untuk terus berinovasi dan bersaing, terutama dengan Bing milik Microsoft yang juga terus memperkaya fiturnya dengan teknologi AI. Selanjutnya, dari X mengambil langkah kontroversial dengan membatasi tautan ke platform saingannya. Ada kabar mengejutkan dari platform X yang populer di kalangan pengguna muda, yaitu terungkap bahwa X membatasi tautan yang mengarah ke beberapa platform lain, termasuk Patreon, WhatsApp, dan Messenger. Laporan terbaru dari The Markup menyatakan bahwa tautan ke situs-situs tersebut mengalami keterlambatan akses dengan rata-rata 2,5 detik saat dibuka dari X. Keputusan ini menimbulkan spekulasi tentang strategi yang diambil oleh X, terutama setelah Elon Musk
mengambil alih kendali platform tersebut. Diketahui, Elon Musk sebelumnya telah melarang promosi ke platform media sosial lain dan bahkan menghentikan penggunaan agregator tautan seperti Linktree dan Ingbio. Langkah X ini dipandang oleh beberapa pihak sebagai upaya untuk menjaga pengguna agar tetap berada di dalam ekosistem mereka dan tidak beralih ke platform lain. Namun, kebijakan ini juga berpotensi mengurangi keterlibatan sejumlah besar pengguna, khususnya para jurnalis dan konten kreator yang sering membagikan konten mereka ke berbagai platform. Itulah beberapa berita dan update terbaru dari media sosial kali ini. Jangan lewatkan konten dan berita terbaru menarik lainnya hanya di media lewat online by Melon Branding Agency. Saya Surya Ramdhani, pamit undur diri. Terima kasih.